analisis data melaporkan bahwa rata-rata berat badan remaja usia 14 tahun di Jawa Timur itu adalah 38,3. Nah, kesimpulannya apa? Gitu ya. Maka kesimpulannya ini yang harusnya kita tanyakan teman-teman sekalian. Apakah memang ini hanya rata-rata saja atau kita nanti ingin mendapatkan informasi yang lain gitu ya. Kalau rata-rata mungkin sudah dijawab ya di 8,3, tetapi mungkin kita ingin mendapatkan gambaran yang lain. Maka di dalam proses analisis itu nanti akan ada makna-makna, misalnya kita mau mencari berat tertinggi dan berat rendahnya berapa gitu ya. Nah, untuk itu tujuan dari analisis data ini adalah memperoleh gambaran atau deskripsi dari masing-masing variabel. Rata-rata kalau teman-teman S1 itu biasanya menggunakannya adalah 2 variabel. Tetapi sebenarnya tidak ada aturan yang mutlak bahwa teman-teman sekalian itu tidak diperbolehkan menambah variabel. Yang jelas 2 variabel itu harus adalah variabel dependen dan independen teman-teman sekalian. Nah, perkara nanti variabel dependen atau independennya itu lebih dari satu, sebenarnya tidak ada aturan yang mutlak, hanya karena teman-teman ini baru memulai penelitian, biasanya kita memang sarankan hanya 2. Tetapi kalau memang teman-teman saya evaluasi bisa lebih dari itu, maka dipersilakan. Nanti pembimbing akan mendampingi ya sekalian di dalam proses riset tersebut. Nah, tujuan yang kedua adalah membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. Kadang-kadang kita sudah membaca nih teman-teman sekalian bahwa contoh nih misalnya hasil penelitian mengatakan bahwa tingkat pendidikan itu berhubungan dengan tingkat kecemasan misalnya gitu ya. Namun kita ternyata dihadapkan oleh dua dua teori gitu. Ada beberapa jurnal itu yang mengatakan memang semakin tinggi pendidikan maka semakin rendah tingkat kecemasan. Tetapi ketika kita membaca hal lain ternyata atau referensi yang lain ada berbeda. Nah, data-data yang tadi sudah kita kumpulkan ini sebenarnya nanti akan apa namanya menjelaskan ya, menjelaskan terkait dengan teori dan konsep serta informasi yang sudah kita temukan tadi dari hasil penelitian kita. Kemudian yang ketiga adalah menemukan adanya konsep baru pada data yang dikumpulkan. Jadi bisa saja nanti hasil penelitian kita itu memiliki hasil yang berbeda. Perlu kami sampaikan teman-teman sekalian ya, nanti kalau misalnya analisis misalnya di variat ya, kadang-kadang kita sangat berharap sekali misalnya hipotesanya tidak ada hubungan, maka kita berharap hasilnya memang ada hubungan. Tetapi ada suatu saat itu memang hasil penelitian kita itu tidak ada hubungan. Kadang-kadang peneliti itu menjadi apa ya, menjadi sangat frustasi. Kok hasil penelitian saya jadi tidak ada hubungannya gitu. Sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya, teman-teman sekalian, karena justru dari situ kita bisa menggali ada apa ya, apa kekasan dari data-data kita ini sehingga memunculkan hasil yang beda. Dan yang keempat adalah mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum atau hanya berlaku pada kondisi tertentu. Misalnya tadi yang saya sebutkan, oh ternyata di satu wilayah itu hasilnya tidak berhubungan gitu. Ternyata ketika kita klarifikasi, karena ada perbedaan karakteristik di sana, maka itu juga akan bisa menjelaskan, oh ternyata memang dalam kondisi-kondisi tertentu apa namanya konsep-konsep yang sudah kita uji tadi hanya berlaku secara spesifik bukan secara general gitu ya. Nah, hasil analisis akan maksimal jika satu teman-teman sekalian bisa menguasai statistik, yang kedua menguasai substansi, dan yang ketiga menguasai program komputer. Adapun kedalaman statistik itu akan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah jenis penelitiannya, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah dijelaskan ya bahwa penelitian itu sebenarnya bukan hanya kuantitatif. Kalau kita bicara tentang statistik, memang lebih banyak kaitannya dengan kuantitatif. Tetapi ada juga penelitian yang sifatnya kualitatif. Uh, Memang saat ini yang banyak melakukan penelitian kualitatif itu adalah teman-teman S2. Tetapi saya kemarin diskusi juga dengan teman-teman di FK, ternyata teman-teman di FK sudah mulai banyak yang juga melakukan riset kualitatif di level S1. Kemudian yang kedua adalah jenis sampel ya. Jadi jenis sampel ini ada yang independen dan independen. Saya pikir ini teman-teman sudah sangat familiar ya. Kemudian jenis datanya ada kategorik ataupun numerik. Kemudian ada asumsi kenormalan yaitu distribusinya normal atau distribusinya tidak normal. Nah ini teman-teman harus menguasai 4 hal ini
karena nanti ini akan menjadi syarat ketika kita melakukan uji statistik. Nah, analisis data sendiri sebenarnya ada tiga yang tadi sudah saya sampaikan. Ada analisis deskriptif, yaitu dalam bentuk univariat. Ada analisis analitik, yaitu dalam bentuk bivariat. Dan ada analisis multivariat. Nah, apa sih sebenarnya analisis univariat itu? Kalau kita bicara tentang univariat, berarti kita menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran. Kumpulan data ini akan menjadi satu informasi yang berguna ya. Jadi kita tidak menyebutkan data itu satu persatu, tetapi kumpulan data itu akan bisa memberikan informasi. Misalnya tadi kita mau melihat rata-ratanya, kita mau melihat nilai tertingginya, kita mau melihat berat rendah. Tujuannya adalah menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik ya masing-masing variabel yang kita teliti, ya baik itu variabel dependen ataupun independen. Kemudian fungsinya adalah menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sehingga kumpulan data ini akan berubah menjadi informasi. Nah, ini adalah analisis univariat deskriptif berdasarkan jenis data ya. Jadi ada numerik dan ada kategori. Nah, kalau nanti jenis datanya teman-teman ini misalnya kayak saya mau melihat usia ya tanpa kita kategorisasi gitu ya, maka kalau kita sebutnya adalah datanya numerik, maka nanti yang biasanya diukur adalah ukuran tengah, mean, median, dan modus, kemudian bentuk distribusi data ya. Jadi hubungan mean, median, dan modus ini akan menentukan bentuk distribusinya data. Bila mean, median, modusnya sama, berarti distribusinya normal, teman-teman sekalian. Tapi bila mean-nya lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada modus, maka distribusi datanya akan melenceng miring ke kiri, ke kanan, maaf, ke kanan. Tetapi kalau misalnya sebaliknya, mean-nya kurang dari median dan kurang dari modus, maka nanti dia akan datanya ini miring ke kiri. Nah, selain ukuran tengah, kita juga bisa saja menampilkan ukuran variasi, yaitu range, jarak interkuartil, dan standar deviasi. Ini jika datanya numerik. Tapi kalau datanya kategorik, biasanya kita hanya menggunakan distribusi frekuensi dengan ukuran prosentase dan proporsi. Sehingga tolong diingat-ingat ketika nanti teman-teman menuliskan proposal penelitian di metodologi, maka silakan bikin tabel. Misalnya variabel A, itu datanya apa, kategorik atau numerik. Kemudian teman-teman analisis univariatnya itu apa saja. Misalnya ukuran tengahnya apa, misalnya mean, median, modus. Kemudian saya juga akan melihat range, jarak kuartil, dan standar deviasi. Nah, data pada statistik deskriptif ini dapat mempresentasikan apa saja. Satu, terkait dengan pemusatan data, itu bisa kita dapat dari nilai mean, median, modus. Kemudian kalau penyebaran data, itu berarti rate, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Kemudian kita juga akan bisa mendapatkan kecenderungan suatu gugus data, dan yang terakhir adalah ukuran letak ya, kuartil, desil, atau presentil. Nah, data ini, data-data yang kita olah ini bisa saja kita dapatkan melalui wawancara, observasi, ya, atau menggunakan kuesioner ya. Tapi rata-rata memang harusnya pakai kuesioner, teman-teman sekalian. Ya. Berbeda dengan kualitatif yang memang analisisnya adalah pakai naratif. Nah, pemusatan data kita kita bahas satu persatu. Pemusatan data ya atau min. Nah, min ini merupakan nilai rata-rata dari data yang kita peroleh berupa angka ya. Jadi rata-ratanya berapa? Kalau saya punya 10 data, maka kemudian dijumlah di rata-rata. Cara menghitung min adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah individu. Beberapa cara menghitung min adalah rata-rata hitung atau rata-rata ukur ya. Nah, untuk median, kalau median ini dapat diartikan sebagai pembatas ya, pembatas sesuatu nilai menjadi dua bagian, yaitu separuh atau 50% nilai atas dan 50% nilai bawah. Untuk itu caranya menentukan nilai median, datanya harus diurutkan dulu teman-teman sekalian dari yang terkecil dan yang terbesar, kemudian kita cari nilai tengahnya di mana. Ya. Itu syaratnya kalau median. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah modus. Kalau modus ini digunakan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi, gitu ya. Jadi pada distribusi tunggal, modus ditunjukkan oleh skor yang paling banyak frekuensinya. Misalnya saya punya data gitu ya. Tadi kalau kita bicara tentang usia, ternyata usia berat berat badan gitu ya, ternyata berat badan 39 itu yang paling sering muncul. Maka nanti modusnya adalah di 39 gitu ya.
Pada distribusi kelompok, modus ditentukan oleh titik tengah pada interval nilai yang frekuensinya paling banyak. Jadi yang jelas adalah fokusnya adalah frekuensinya yang paling banyak. Nah, ini ukuran tengah data numerik ya, teman-teman. Ini bisa kita lihat ya. Misalnya kita mau melihat min kadar HB gitu ya. Maka teman-teman sekalian, ya kita tinggal jumlahkan saja karena ada 5 jumlah datanya, maka tinggal dibagi 5. Maka mediannya adalah 12. Modusnya berapa? Karena ini nggak ada yang frekuensinya lebih banyak karena semuanya sama, jadi modusnya tidak ada. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, kelemahan dari nilai min ini terpengaruh terhadap data ekstrim. Misalnya di sini ya, misalnya di sini ini ada data yang tinggi banget gitu ya, misalnya uh, 40 gitu ya. Maka itu akan mempengaruhi hasilnya gitu. Meskipun hanya satu, tetapi akan mempengaruhi. Namun kelebihan dari kalau median ini kan nilai sorry, kalau mediannya kan nilai tengahnya ya. Jadi kalau kita bicara median itu kan nilai tengah. Ini sudah kita urutkan, nah ini nilai tengah. Nah kalau nilai median tidak akan berpengaruh ya, mau datanya ada ekstrim mau enggak, misalnya yang di sini 40 gitu, ya yang nilai tengahnya tetap 12 gitu ya. Mas. Nah, ini adalah ukuran variasi data numerik ya. Eh, kita mau melihat rata-rata HB di A dan di B ya gitu. Nah, kalau kita lihat ukuran variasinya teman-teman antara A dan B ini sama ya 12. Ya, meskipun nilainya itu berbeda. Kenapa? Karena tadi ada nilai-nilai yang dia bisa menutupi data yang lainnya. Misalnya ini menutupi yang 10, yang ini menutupi yang 11 sehingga sama. Akhirnya rata-ratanya adalah 12 karena kita bicara tentang rata-rata. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyebaran data. Penyebaran data ini diperlukan pada statistik deskriptif karena tendensi sentral belum cukup menunjukkan kecenderungan secara lengkap. Maka variabilitas ini akan menunjukkan bagaimana skor-skor berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya ada sekelompok data, teman-teman bisa melihat ya ada 7, 6, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4. Maka minnya minnya 4, tapi variabilitasnya berbeda. Variabilitas disebut juga seberapa besar perbedaan skor-skor dibandingkan dengan min gitu ya. Jadi ini yang harus kita lihat teman-teman sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah penyebaran data atau ring ya. Nah, ring ini adalah selisih data terbesar dengan data terkecil dari kumpulan data. Nah, ini yang biasanya disimbolkan dengan R ya. Kemudian ada juga penyebaran data simpangan rata-rata, min deviasi. Kalau min deviasi berarti jumlah nilai absolut deviasi dari min atau penyebaran nilai-nilai data terhadap rata-ratanya. Kelemahannya adalah ini biasanya dia akan mengabaikan nilai atau skor negatif. Yang diukur ya cuma skornya, bukan negatif positif. Gitu. Kelemahannya di sana. Kemudian ada lagi simpangan baku ya. Ini ya mungkin lebih kepada pengulangan ya karena saya lihat mungkin ada sudah kemarin dibahas ya. Simpangan baku itu jarak rata-rata skor dari min. Kemudian standar deviasi ini merupakan akar kuadrat dari varian ya. Jadi akar dari jumlah deviasi kuadran dari bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata uh, deviasi kuadran. Semakin besar simpangan baku, maka semakin tinggi perbedaan satu sama lain ya. Itu cirinya. Jadi kalau simpangan bakunya itu besar, maka perbedaannya akan semakin tinggi. Kemudian ada ukuran letak data ya. Kita membaginya ada persentil. Kalau persentil itu membagi data menjadi 100 sama banyak, kuartil membagi 4 sama banyak, desil membagi data 10 sama banyak. Gitu. Perbedaannya ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang data kategori, bagaimana gitu ya? Kalau data kategori, teman-teman sekalian, hanya ada dua, yaitu proporsi dan presentase. Nah, kalau proporsi remaja dengan masalah kecemasan, berarti berapa nih? Kalau kita anggap yang hijau, bukan yang biru ya, itu adalah remaja yang cemas, maka ya tinggal proporsinya ya 4/10 sama dengan 0,4. Nah, persentasenya berapa gitu ya, tinggal dikalikan 100% ya, jadinya 40%. Itu kalau datanya kategori. Kemudian estimasi atau perkiraan ya karakteristik populasi melalui data sampel. Misalnya survei sampel 70 remaja usia 14 tahun di
Jatim didapat rata-rata berat badannya 38,3 kg. Untuk seluruh Jatim, berapa rata-ratanya? Itu berarti estimasi. Ya. Tapi misalnya estimasi internal intervalnya didapatkan 95% ya, atau dengan tingkat kesalahannya 5%. Maka kemudian gambaran berat badan di Jawa Timur 90% itu dipercaya bahwa berat badan remaja usia 14 tahun di Jatim adalah berada pada rentang 37 sampai dengan 500 kg gitu. Jadi rentangnya 37 sampai dengan 50. Ini kalau misalnya tadi ini kita dapatnya rata-rata 38, tetapi ternyata estimasi intervalnya itu 37 sampai dengan 50. Nah, penyajian data statistik deskriptif sendiri ini bisa dengan tabel, bisa dengan grafik, bisa dengan ukuran statistik. Tapi pesan saya, teman-teman sekalian, jangan melakukan penyajian data double. Misalnya, saya bikin tabel, kemudian bikin grafik, bikin apa namanya grafik pie dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau tabel saja. Hanya kalau untuk publikasi itu jarang sekali ya pakai grafik. Biasanya lebih banyak menggunakan tabel. Silakan cek teman-teman kalau download jurnal itu jarang sekali ya penyajian data statistik itu dilakukan dalam bentuk grafik. Grafik itu biasanya digunakan untuk presentasi saja. Ya, kalau kita mau disuruh presentasi silakan. Tetapi kalau misalnya dalam bentuk dokumen artikel itu biasanya pakainya tabel, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini bentuk penyajiannya. Ada tabel satu arah, one way tabel, ada juga tabulasi silang lebih dari satu arah gitu. Kemudian ada grafik, grafik ini ada grafik garis ya, batang, lingkaran ya, kemudian ada histogram, box plot atau grafik peta. Ya silakan ini semuanya bisa dilakukan. Sekali lagi saya sarankan biasanya kalau misalnya untuk artikel tolong gunakan tabel, tetapi kalau untuk presentasi silahkan kalau teman-teman mau menyajikannya dalam bentuk grafik agar lebih menarik ketika kita presentasi. Nah, manfaat tabel dan grafik ini apa? Yang pertama adalah meringkas atau merekapitulasi data baik dalam kualitatif maupun data kuantitatif. Data kualitatif itu biasanya berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang atau grafik lingkaran. Yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini biasanya untuk apa namanya lebih banyak untuk presentasi. Nah, data kuantitatif biasanya kalau dalam bentuk penyajian artikel itu biasanya dalam tabel. Di data kuantitatif berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi, dan persen, frekuensi, diagram plot, histogram, kumulatif atau objek. Ini kita persilahkan. Nah, ini distribusi frekuensi ya, jadi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item teman-teman sekalian. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada dan tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data asli. Bayangkan saja kalau teman-teman punya data nih 1000 partisipan ya, 1000 responden, terus kita disuruh melihatnya satu-satu, kan agak kesulitan ya. Nah, di dalam tabel ataupun tadi grafik itu teman-teman kita bisa langsung membaca dengan cepat. Ya, misalnya rata-ratanya berapa, berapa yang tertinggi, berapa yang terendah, gitu ya, berapa nilai tengahnya itu bisa dengan cepat kita dapat. Nah, contohnya ada tabel distribusi tunggal dan tabel distribusi ganda. Ini barangkali contohnya teman-teman sekalian ya, tabel distribusi tunggal dan tabel distribusi ganda. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri, ini nilai UTS-nya datanya ya cuma ini ya, nilai 30, 40, totalnya berapa, gitu kan. Mahasiswa berapa. Jadi itu. Kalau yang ini ada nilai, ada frekuensi. Ya, jadi nanti kita bisa mendapatkan 31 sampai 40, kemudian frekuensinya berapa. Nah, ini bentuk penyajian data numerik yang tadi saya bilang kalau teman-teman nanti penelitian skripsi tolong benar-benar dipahami ya cara menampilkan. Jadi bukan dari SPSS kemudian dikopas semuanya dimasukkan di dalam artikel, tidak, tetapi teman-teman harus bikin tabel baru gitu ya, tabel penyajian namanya. Ini contohnya kita mau menyajikan data numerik. Ingat ya, data itu ada numerik, ada kategori. Kenapa? Kalau data numerik misalnya kita mau melihat distribusi umur dan lama rawat inap pasien di rumah sakit X pada tahun 2019. Maka kita masukkan di variabel itu umur, lama hari rawat, kemudian
Ada min, ada mediannya, maka ini yang di atas itu min, yang di bawahnya itu median. Ini adalah simpangan bakunya, kemudian ada nilai minimal maksimal, berarti nilai terendahnya 17, nilai maksimalnya 6. Nah, teman-teman kalau ada karakteristiknya itu misalnya bukan hanya umur, ada apa ya, apalagi misalnya lama hari dirawat gitu ya, kemudian ada karakteristik yang lain, tidak perlu bikin tabelnya satu-satu. Jadi silakan dibuat tabelnya jadi satu teman-teman sekalian ya, supaya lebih mudah gitu ya kita membacanya. Dan tolong diperhatikan cara membuat tabelnya. Ini tidak ada garis vertikal ya. Jadi hanya ada 3 garis horizontal. Yang atas ini, yang tengah, dan yang bawah. Ini kalau datanya kategori tadi. Kalau kategori kan kita hanya bisa melihat proporsi atau persentase. Maka yang biasanya ditampilkan ya persentase. Ya, kita tinggal melihat di sini misalnya adalah tingkat pendidikannya, kemudian jumlahnya berapa, persentasenya berapa. Nah, ini kalau kita mau menyajikan dalam bentuk grafik garis. Nah, ini silakan. Ini kadang-kadang ada juga sih yang menampilkan dalam grafik garis kalau di artikel ya. Uh, untuk meng-highlight gitu ya perbedaan. Kalau teman-teman lihat itu adalah laki-laki perempuan, sehingga kita bisa melihat nih, oh ternyata pada bulan Desember itu yang perempuan lebih tinggi daripada yang laki-laki. Tetapi ternyata pada bulan Mei itu justru terjadi peningkatan yang laki-laki daripada yang misalnya begitu. Ini diperbolehkan untuk silakan. Ini contoh grafik batang ya. Jadi ini biasanya untuk mempresentasikan data kuantitatif teman-teman sekalian. Kalau datanya ini kan datanya tunggal ya, jadi batangnya hanya satu-satu, tapi bisa saja nanti batangnya itu dua gitu ya. Misalnya prepost gitu, kita mau melihat sebelum dan sudahnya ya, pasti akan ada dua berjejer di setiap batang. Nah, ini yang perlu diperhatikan, sumbu horizontal itu diberi label yang menunjukkan kelas atau kelompok. Ya, kalau yang di sini horizontal. Kalau di sini terkait dengan angkanya ya. Vertikal itu menyatakan gambar bentuk batang dengan lebar yang sama. Ini yang berikutnya pie chart ya. Kalau pie chart ya ya kayak gini ya. Nah, ini sering saya menemukan gini, datanya 100% gitu ya. Maka kalau 100% jangan pakai pie ya, nggak kelihatan pie-nya, jadinya cuma bulat gitu aja gitu. Pi itu akan bagus kalau memang ada beberapa data ya. Misalnya ini kan kelihatan nih yang tentang berapa, yang bola voli berapa, yang bulu tangkis berapa, yang sepak bola berapa. Tapi kalau misalnya jawaban kuesionernya ya tidak dan ternyata yang jawab semuanya adalah 100% ya, ya nggak usah pakai uh, pie chart ya. Ngapain kita pakai pie chart gitu. Ini histogram dan poligon teman-teman sekalian. Ini hanya contoh saja ya. Ini kebetulan mau melihat upah ya, upah dari pekerja gitu. Maka kita bisa mau melihat sampai di mana sih upahnya yang paling tertinggi gitu ya. Kemudian ada box plot ya. Nanti kalau teman-teman masuk di SPSS sebenarnya sangat mudah sih, tinggal dirubah aja ya kita maunya apa gitu. Nah, kalau di box plot ini teman-teman ada 5 ukuran statistik ya yang biasa dibaca pada box plot. Misalnya ada nilai minimum, ada key 1, ada key 2, ada key 3 ya, dan nilai maksimum. Itu yang nanti bisa kita lihat ya. Ini teman-teman sudah dikasihkan ya nilai kuartilnya. Kuartil ketiga berarti nilai tertingginya, kuartil pertama nilai terendahnya, ya. Ini nilai mediannya. Kemudian ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Jadi gambar ini ada artinya teman-teman sekalian ya. Ini kok ada kotak-kotak garis kayak gini ini apa ya? Nah, teman-teman harus tahu ini. Ya. Dari bagian sini ini adalah nilai minimum, ini maksimum. Kuartil ketiganya adalah kuartil tertinggi ya. Ini kuartil terendahnya, ini median. Ada juga yang bentuknya grafik peta. Ya. Nah, ini misalnya kita mau menampilkan sebaran misalnya ya perawat di Indonesia gitu. Nah, itu akan bagus banget nih kalau bentuknya adalah dalam bentuk grafik peta. Oke, sampai di sini dulu terkait dengan multivariat. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu. Ini belum susah nih ya, lebih mudah dan insya Allah
teman-teman mungkin lebih paham. Atau saya lanjutkan dulu, nanti baru kita diskusi di belakang ya setelah bivariat ya. Nanti dicatat dulu. Silahkan nanti kalau mau ditulis di chat supaya nggak lupa. Silahkan. Saya coba jelaskan dulu yang kedua terkait dengan ingat tadi saya menjelaskan ada tiga ya, univariat, bivariat, dan multivariat. Sekarang kita bicara tentang bivariat. Ya. Dengan fokusnya nanti uji T berpasangan dan tidak berpasangan. Ya. Tapi mungkin saya tidak akan bisa langsung menjelaskan fokus dulu ya, tapi ada intronya dulu supaya teman-teman paham perjalanannya. Jadi kalau kita bicara tentang statistik bivariat itu, nanti kita akan bicara tentang statistik bivariat itu apa, skala pengukurannya, jenis hipotesanya, masalah skala pengukuran numeriknya, pasangan dalam jumlah kelompok, uji parametrik dan non parametrik, serta nanti tabel PK dan tabel PK. Ya, supaya nanti tahu PK dan PK itu apa. Nah, statistik analisis bivariat ini, teman-teman sekalian, adalah uji analisis apa yang Anda pakai untuk menguji set data yang kita miliki. Jadi, kita mau menguji apa dulu nih dari variabel itu. Misalnya mau melihat hubungan yang mana ini, pre dan post kah? Atau hubungan dua variabel di tempat yang berbeda. Nanti itu pasti analisisnya akan berbeda ya. Nah, kita perlu uji hipotesis dong yang sesuai ya. Jadi kita sebagai seorang yang dibekali ilmu tentunya harus memperhatikan pertimbangan apa yang harus kita pikirkan untuk menentukan uji hipotesis. Nah, ini barangkali rangkumannya ya supaya gampang. Saya coba untuk membuat rangkumannya. Jadi ada uji hipotesis bivariat teman-teman sekalian. Kalau dilihat di kiri itu adalah masalah skala pengukuran, yang di sini adalah jenis hipotesisnya. Ya, kalau teman-teman lihat uji hipotesisnya dibagi menjadi dua, ada komparatif dan ada korelatif teman-teman sekalian. Ya. Nah ini masalah skala pengukurannya. Di sini ada numerik, ini ada kategorik. Tapi kategoriknya ordinal. Kalau di sini kategoriknya nominal atau ordinal. Ya. Karena nanti ujinya berbeda teman-teman sekalian. Makanya teman-teman nanti ketika mempunyai data tolong dipahami ya datanya. Nah, kita uh, bahas dulu yang tidak berpasangan ya. Kalau tidak berpasangan itu kita mau melihat hubungan antara dua variabel tetapi tidak melihat prepostnya, tetapi kita mau melihat perbedaan di wilayah yang berbeda. Maka ada dua kelompok. Kalau memang ini dua kelompok, maka teman-teman menggunakannya uji T tidak berpasangan. Tetapi kalau misalnya lebih dari dua kelompok, teman-teman bisa pakai one way ANOVA. Ya, ini yang tadi saya bilang rata-rata sih teman-teman pakainya dua kelompok. Gitu. Tapi nggak salah juga sih pakai tiga kelompok, silakan. Ya. Nah, kemudian kalau saya geser yang ke kiri ke kanan ya. Jadi kalau yang di sini ini yang berpasangan. Ya, kalau dua kelompok berarti kebalikannya uji T berpasangan. Kalau lebih dari dua kelompok, kalau yang berpasangan namanya repeated ANOVA. Kalau kita mau melakukan uji korelatif, makanya Pearson. Ya, Pearson. Nah, kalau syarat dari uji T berpasangan itu tidak bisa dipenuhi, maka nanti karena datanya misalnya kategorik nih ya, kan harusnya numerik nih, tapi ini kategorik. Maka silahkan pakai bandwidth ya. Nah, demikian juga yang selanjutnya. Kalau yang one way ANOVA nggak bisa pakai crystal dualis. Kalau yang UJT berpasangan pakainya Wilcoxon. Kalau yang repeated ANOVA pakainya Fluid. Ya. Kalau Pearson nggak bisa maka pakai Sterman Sommer Gamma ya. Ini yang kita gunakan. Kemudian kalau kategori dia nominal atau ordinal, tetapi dia tidak berpasangan. Maka ini terlepas dari dua kelompok atau tidaknya, dia bisa pakai chi-square, bisa pakai Fisher, pakai juga pakai Kolmogorov-Smirnov. Ya, nanti kita akan bahas tentang tabel P kali K. Ya. Kemudian kalau yang berpasangan itu nanti terlepas dari kelompok tadi dua kelompok atau enggak, kita bisa pakai McNemar, kemudian Konkran, ke marginal homogeneity, Wilcoxon atau Friedman ya. Prinsipnya dia pakai P kali K. Mungkin ingat-ingat ya, PK dan PK ya.
Nah, kalau yang di bawah, yang uji korelatif, dia pakainya koefisien kontingensi lambda. Nah, langkah-langkahnya uji hipotesanya gimana? Penggunaan tabel uji hipotesisnya. Jadi nanti kita harus menentukan variabel yang dihubungkan itu apa gitu. Kemudian menentukan jenis hipotesisnya. Setelah kita tentukan hipotesisnya, kita tentukan masalah skala pengukurannya. Skala pengukuran itu kita di numerik atau kategorik. Ya. Kemudian baru kita tentukan ini berpasangan atau tidak. Setelah kita tahu, baru kita menentukan jumlah kelompoknya. Ya. Tadi kita sudah bahas ya, jadi mungkin saya nggak ngulang lagi seperti tabel yang tadi kita sebut. Nah, yang pertama misalnya kita mau skala pengukuran variabel. Kita contoh nih, ada contoh. Misalnya ada skala pengukurannya nominal gitu ya. Contohnya jenis kelamin gitu. Kalau yang numerik contohnya yang interval itu suhu badan, kalau yang rasio misalnya berat badan, tinggi badan, ya kadar gula darah, kadar kolesterol. Kalau yang ordinal tingkat pendidikan dan dapat signifikasi kadar kolesterol. Saya pikir ini teman-teman sudah dibahas di awal-awal ya. Setelah kita menetapkan skala pengukuran variabel, kita tetapkan dulu jenis hipotesis. Ya, kita mau melihat nih untuk mengetahui hubungan antar variabel. Maka ada dua, komparatif atau korelatif. Kalau komparatif, apakah terdapat perbedaan rata? Ini contohnya ya. Kadar kadar gula darah antara kelompok yang mendapatkan pengobatan di benflamid dan juga kelompok placebo. Nah, parameter yang diberikan bukan koefisien korelasi, tetapi parameter yang lainnya. Kalau korelatif, berarti berapa besar korelasi antara kadar trigliserid dan kadar gula darah. Ingat ya, kalau komparatif ada nggak perbedaan ratanya? Kalau korelatif berarti ada nggak korelasi antara kadar gliserid dengan kadar gula darah. Gitu. Nanti parameternya pakai koefisien korelasi. Jadi kita nanti harus menetapkan dulu uji hipotesisnya. Yang ketiga, baru kita tetapkan masalah skala pengukurannya. Ini numerik atau kategorik gitu ya. Nah, nanti kalau hipotesanya komparatif, tadi ya kembali lagi di tabel yang tadi kita sudah bahas nih. Kita mau pakai apa nih, variabel kategorik dan variabel kategorika, atau kategorik dengan variabel numerika, karena nanti akan beda nih hasil apa namanya analisisnya gitu. Kalau komparatif berarti harusnya kategorik dengan kategorik, kategorik dengan numerik. Tapi kalau variabelnya adalah misalnya kita cari asosiasi adalah variabel kategorik, ya asosiasi kategorik, maka nanti kita pakai hipotesisnya relatif. Atau mungkin yang variabelnya numerik dengan numerik berarti kita pakainya korelatif. Nah, ini jenis analisis bivariat dengan menentukan skala. Nah, ini ya sudah ada rumusnya nih ya. Jadi kalau dia variabel satunya kategorik, yang keduanya kategorik, nanti disebutnya komparatif kategorik. Kategorik numerik berarti kategorik komparatif numerik. Kalau numerik tidak ada istilah khusus yang disebutkan. Ini kalau hipotesanya komparatif. Tapi kalau hipotesanya korelatif, misalnya kategorik dengan kategorik, maka korelatif kategorik. Kalau yang kategorik numerik berarti korelatif. Sorry, ini tetap korelatif kategorik. Kalau numerik numerik berarti korelatif numerik. Jadi yang diambil yang di depannya. Yang keempat, kita bicara tentang pasangan dan jumlah kelompok. Ya, kalau kalau dua kelompok tidak berpasangan, misalnya ini contohnya, mengukur dua tingkat tekanan darah di rural dan urban, kan nggak ada hubungannya ya dua kelompok ini, maka ini tidak berpasangan teman-teman sekalian, karena kelompoknya berbeda. Disebut kelompok berpasangan jika misalnya kita mau mengukur berat badan mahasiswa yang diukur, mahasiswanya tetap, tapi diukurnya yang berbeda di bulan Januari sama Desember misalnya, maka itu makanya dua kelompok berpasangan. Kemudian ada kelompok berpasangan karena matching. Jadi kita mau mengukur tingkat TD di rural dan urban dengan pemilihannya dengan menggunakan proses matching. Jadi ada dua kelompok, datanya berbeda, kelompok data berpasangan karena matching. Jadi di-matchkan ya. Tapi ini jarang digunakan ya. Biasanya teman-teman menggunakannya yang 1 dan 2. Nanti akan diperdalam yang 3 dan 4 itu, yang 2 itu biasanya digunakannya pada S2 nantinya ya. Ada juga kelompok berpasangan karena desain crossover. Ya. Jadi misalnya ada kelompok yang mendapatkan obat A, kemudian pada periode tertentu kelompok tersebut mendapatkan obat B. Jadi misalnya dapat terapi A, kemudian dilanjutkan terapi B. Kita mau melihat pre-postnya seperti apa. Tapi ada crossover ya, ada tindakan yang berbeda.
Nah, ini yang berikutnya yang kelima adalah syarat uji parametrik dan non parametrik. Jadi teman-teman sekalian harus melihat dulu nih uji parametrik dan non parametriknya. Parametrik itu syaratnya ini harus dipenuhi. Satu, skala variabelnya harus memenuhi. Yang kedua, harus distribusinya normal. Makanya harus diukur dulu normalitasnya. Varian data harus ada varian data yang ada kesamaan varian, ya. Kesamaan varian tidak menjadi syarat utama sih dalam uji perpasangan, tetapi akan lebih baik kalau dia variannya sama. Ya. Jadi makanya disebut syarat tidak mutlak, ya, syarat tidak mutlak. Jadi boleh sama, boleh tidak. Kesamaan varian adalah syarat mutlak untuk lebih dari dua kelompok tidak berpasangan. Nah, kalau lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, maka variannya harus sama. Kemudian yang kedua itu adalah uji non parametrik. Kalau uji non parametrik berarti ini pokoknya kalau dia tidak memenuhi uji parametrik ya pasti lemparnya adalah ke non parametrik gitu ya. Makanya ya biasanya datanya kategorik gitu ya. Kemudian eh, dia mungkin ada numerik tapi tidak memenuhi syarat parametrik, misalnya tidak berdistribusi normal, maka dia pakainya uji non parametrik. Jadi yang paling penting itu adalah skala dan yang kedua distribusi data. Nah, ini adalah metode untuk mengetahui set data normal. Nah, ya, jadi kalau kita mau mengukur, nah ini sudah ada metode deskriptif, parameternya bisa koefisien varian. Ini sudah ada kalau nilainya kurang dari 30%, maka keterangannya nanti pakai SG per min ya, dikalikan 100. Nah, nanti mungkin ini bisa dibaca sendiri ya, karena ini kayak sudah rumus ya, saya jadi agak bingung juga ya menjelaskannya ya, teman-teman sekalian. Yang jelas kalau kalau kenapa Bu kalau min 2 sampai dengan 2 itu pakainya Skiones gitu ya. Ya, karena memang eh, yang menemukan itu bahwa ketika dia nilainya minus 2 sampai dengan 2 itu pakainya rasio Skiones gitu ya. Kalau misal nah atau juga bisa saja dia pakai kurtosis ya, bisa ya teman-teman sekali. Kemudian kalau histogram itu apabila datanya itu simetris, tidak miring kanan dan tidak miring kiri, maka dia pakai histogram. Kalau boxplot simetris mediannya tepat di tengah, maka dia pakai boxplot. Jadi eh, kita sudah punya aturan-aturan sendiri dari masing-masing itu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menentukan varian dua data itu sama atau tidak? Maka harus ada uji variannya. Uji varian itu biasanya digunakan Levin test. Ya, kalau P-nya lebih dari 0,05, maka maknanya varian data itu adalah sama. Tapi kalau kurang dari 0,05, berarti varian datanya tidak sama. Jadi yang tadi saya sebut, teman-teman sekalian, ada tabel BK dan PK. BK itu baris kolom. Ya, baris kolom. Baris itu variabel bebas, kalau kolom itu variabel dependen. Ya. Jadi kalau kita ini contoh kalau kita mau membuat tabel BK. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tabel PK. PK itu P-nya pengulangan, K-nya kategori, teman-teman sekalian. Ya. Maka P itu pengukuran dilakukan 2 kali, misalnya diukur sebelum dan sudah. Kalau K-nya kategori ya pengelompokan menjadi 2, misalnya baik dan buruk, gitu ya. Nah, jenis data di PK itu bisa macam-macam ya, bisa 3 kali. Kalau pengukurannya 3 kali ya 3 kali 2. Kalau eh, kalau pengukurannya 2 kali ya misalnya 2 kali 3 boleh aja gitu ya. Kategorinya 3 ya 3. Jadi monggo sih disesuaikan ya pengukurannya dan kategorinya berapa. Ya tinggal dibuat aja sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Ini contoh UJT tidak berpasangan ya. Jadi ada kasus sebuah riset mau melihat pengaruh kehadiran suami selama proses kehamilan. Pertanyaan penelitiannya, apakah ada perbedaan skor kecemasan antara kelompok ibu yang proses kelahirannya ditungguin dan yang tidak gitu. Maka satu menentukan variabelnya dulu. Variabelnya apa? Pendampingan kelahiran dan skor kecemasan. Pendampingan kelahiran kategori, skor kecemasan numerik. Berarti kita tentukan hipotesisnya. Oh, hipotesisnya komparatif. Setelah itu kita menentukan masalah skalanya apa. Oh, ternyata kita menggunakan skalanya adalah numerik. Kemudian kita menentukan berpasangan atau tidak, tidak ya karena di dua hal yang berbeda. Kemudian kita tentukan jumlah kelompoknya berapa, 2 kelompok. Maka kesimpulannya uji yang digunakan adalah uji T tidak berpasangan, uji parametrik jika memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat ya ke uji Mann-Whitney.
Nah, ini langkah-langkah uji tidak berpasangannya ya, memenuhi uji T. Jadi harus berdistribusi normal, variannya boleh sama, boleh tidak. Jika sudah memenuhi syarat, boleh uji T tidak berpasangan. Jika tidak, nah gini, jika jika sudah memenuhi syarat, pilih uji T tidak berpasangan. Jika tidak lakukan transformasi data ya. Jadi kalau memang tidak, kita lakukan transportasi. Tapi kalau hasil transformasi datanya itu tetap berdistribusi normal, maka kita bisa pilih uji T tidak berpasangan. Jika hasil transformasinya tidak berdistribusi normal, nanti pilih man-Whitney ya. Ini contoh tabel dalam hasil penelitian. Jadi nanti yang tadi saya sebutkan ya, yang dimasukkan di tabel hanya ini saja ya. N-nya berapa, rata plus SD-nya berapa, perbedaan ratanya, dan yang terakhir adalah terkait dengan P. Nanti kita bisa lihat nih, lakukan interpretasi data di credit score kecemasan masing-masing kelompok, kemudian cek normalitasnya, interpretasi output. Ya, kita lihat variannya dengan Levin test. Jika kurang, maka varian datanya tidak sama. Jika tidak sama, lihat equal varian non-sub assume ya. Nanti ini ada, kalau teman-teman klik di SPSS-nya nanti akan terlihat ya. Kemudian lihat nilai confidence intervalnya yang sebaris dengan equal varian. Jika nilainya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya ada perbedaan rata skor kecemasan yang bermakna ya antara kelompok itu yang mendapatkan pendampingan dan yang tidak mendapatkan pendampingan. Berikutnya contoh uji T berpasangan, saya pikir sama, hampir sama. Nah, tentukan dulu kalau ini kira-kira kita mau melihat pengaruh terapi sulen testosteron terhadap perubahan BMI ya. Berarti variabelnya apa? Variabelnya adalah BMI, yang kedua adalah waktu pengukuran. Kemudian jenis hipotesanya komparatif, pakainya numerik, berpasangan dua kelompok. Ini sudah ada hasilnya ya, kesimpulannya seperti apa. Jadi teman-teman bisa baca. Langkah uji T berpasangannya juga sudah clear ya. Jadi ini sudah saya berikan panduan supaya nanti teman-teman tahu. Nah ini tabelnya ya. Nah, agak beda ya teman-teman sekalian ya kalau yang ini ya. Jadi kalau kita lihat lakukan interpretasi data deskriptif BMI masing-masing kelompok, kemudian lihat hasil tes Kolmo Group Smirnov atau Sapiro-Wheel ya. Jadi kalau kecil, kalau N-nya kecil, kurang dari 50, maka pakainya Sapiro-Wheel. Tapi kalau lebih, pakai Kolmo Group Smirnov. Kemudian dari interpretasi output, kita lihat confidence interval upper dan lowernya, masukin di sini. Sorry. Ya, masukin di sini. Kemudian jika nilai kurang dari 0,5 maka kesimpulannya ada perbedaan rata BMI yang bermakna antara sebelum dan sesudah penelitian. Ini contoh uji Matt-Whitney. Ingat, uji Matt-Whitney dilakukan apabila datanya tidak berdistribusi normal. Ya. Mau melihat perbedaan tinggi badan antara anak dengan ekonomi rendah dengan ekonomi tinggi, gitu ya. Maka langkahnya sama, variabelnya tinggi badan dan status ekonomi. Kita tentukan hipotesisnya komparatif, skala datanya numerik, pakainya tidak berpasangan, dan yang berikutnya pakai dua kelompok. Ini langkah-langkahnya tidak ada berbeda. Mungkin yang saya ingin sampaikan ini ya teman-teman. Jadi kalau melakukan uji Mann-Whitney di SPSS, maka langkah-langkahnya silakan nanti klik analyze, ya, klik non-parametric test, kemudian to independent sample. Masukkan data tinggi badan di tes variabel, kemudian di yang berikutnya kelas itu di grouping variabel. Kemudian aktifkan uji Mann-Whitney, setelah itu klik define group, masukkan angka 1 untuk kode ekonomi tinggi dan 2 untuk kode ekonomi rendah. Kemudian klik OK. Nah, kalau sudah OK, nanti sudah keluar deh hasilnya. Mana saja yang dimasukkan? Yang dimasukkan nanti ada N, median, minimum, maksimum, dan P. Nah, jadi tidak semuanya dimasukkan. Lakukan interpretasi, cek normalitasnya, lakukan Mann-Whitney. Ini contoh-contohnya yang bisa ditampilkan di tabel ya. Jika nilai P lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak ada perbedaan. Dan jika tinggi badan ekonomi tinggi tidak berbeda dengan badan kelompok ekonomi rendah, maka faktor peluang, ya ada faktor peluang. Saya ya
peluang faktor peluang saya yang dapat menerangkan 7,1. 7,1 itu dari sini ya. Ini kan kalau dipersenkan 0,7 kali 100 ya. Berarti kan 7,1%. 7,1 untuk perolehan hasil. Karena P lebih dari 5%. Dianggap tidak terima. Ya. Ini uji Wilcoxon. Ingat, syaratnya data tidak berdistribusi normal. Saya pikir langkahnya sama, teman-teman sekalian. Nanti ini langkah uji berpasangannya. Kemudian kita melakukan uji Wilcoxon dengan SPSS. Silakan klik Analyze Non-Parametric Test to Related Sample. Kemudian masukkan pre dan post ke kotak test pair list. Ya. Nanti aktifkan uji Wilcoxon, kemudian klik OK. Nah, setelah itu baru kita masukkan data-data yang kita perlukan. Yang dimasukkan hanya N, median, maksimum, minimum, dan P. Ya. Nah, ini nanti hasil interpretasinya seperti apa, ini yang bisa kita tampilkan. Ya. Barangkali itu sih teman-teman sekalian ya, terkait dengan uji non-parametric. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo.